Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya yang dimulai dari saya sendiri, Evania Sinta, Risma Nana, Syifa Hasna, Alvita Tias, Rizkia Almira, Rama Aditya, Fitrah Bimo, serta Aderian. Di kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan tugas mata kuliah Pancasila yang dibimbing oleh Bapak Mujiana dan berjudul Pengembangan Ilmu Sesuai dengan Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab di Segala Bidang. Yang pertama, konsep sila kemanusiaan yang adil dan beradab sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pengertian sila kemanusiaan yang adil dan beradab sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dapat mengacu pada beberapa jenis pemahaman. Pertama, bahwa setiap ilmu pengetahuan yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai kemanusiaan yang adil serta beradab. Kedua, bahwa setiap ilmu yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab sebagai pengembangan faktor internal ilmu itu sendiri. Ketiga, berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan ilmu agar tidak keluar dari cara berpikir dan bertindak sesuai bangsa Indonesia yang adil dan beradab. Pengertian tersebut mengandung konsekuensi yang berbeda-beda. Pengertian pertama, bahwa pengembangan ilmu yang tidak bertentangan dengan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung arti bahwa ilmu itu sendiri berkembang secara otonom. Kemudian dalam perjalanannya dilakukan adaptasi dengan nilai kemanusiaan yang adil serta beradab. Kedua, bahwa setiap ilmu yang berkembang di Indonesia harus menyertakan nilai keadilan yang adil dan beradab sebagai faktor internal, mengandalkan bahwa sejak lahir perkembangan iptek sudah harus melibatkan nilai kemanusiaan yang adil serta beradab. Ketiga, berperan sebagai rambu normatif bahwa pengembangan ilmu agar sesuai dengan cara berpikir dan bertindak sesuai dengan bangsa Indonesia dan tidak melenceng dari hal tersebut. Sila-sila dalam Pancasila mengandung makna yang sangat penting dan berdampak besar bagi bangsa Indonesia jika nilai-nilai Pancasila dapat diterapkan dalam kehidupan sosial budaya masyarakat Indonesia. Upaya penerapan tersebut dapat menjadi alasan bagi Pancasila dalam mengamanahkan nilai-nilainya dalam mendorong warga negara untuk lebih mengedepankan persatuan dalam perbedaan. Dengan sosial dan budaya yang terpancasila, kita perlu menekankan agar seluruh masyarakat dalam paham akan perbedaan yang ada di negara Indonesia. Dengan sosial dan budaya yang menerapkan sila dalam Pancasila, kita bisa mengajarkan warga negara untuk mengenal dan berhubungan baik dengan saudara sebangsa dan setanah air, tidak mudah terprovokasi, siap bela negara, dan ikut serta menjadi sumber daya manusia yang unggul untuk diri sendiri dan untuk negara Indonesia. Dengan berhubungan baik dengan lingkungan akan tercipta sumber daya manusia yang unggul, kreatif, dan kompetitif. Adanya sosial dan budaya dalam lingkungan masyarakat dimulai dari kesadaran masing-masing dan dari lingkungan positif yang juga berpengaruh dalam perkembangan sosial budaya masyarakat. Pancasila sebagai sebuah falsafah hidup dan petunjuk bagi kehidupan berbangsa dan bernegara sudah semestinya dijadikan acuan dalam berperilaku, bertindak, dan membuat kebijakan dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Merebaknya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme menjadi sumber masalah di bidang penegakan hukum yang tidak pernah mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Tujuan dari adanya implementasi Pancasila dalam penegakan hukum sebagai upaya membentuk dan membangun kesadaran moral pada penegakan hukum dalam penerapan nilai-nilai Pancasila yang luhur, yang mencerminkan kemanusiaan yang adil beradab sesuai dengan sila kedua dalam penegakan hukum di Indonesia. Dalam filsafat Pancasila sebagai sebuah landasan teori, Pancasila memiliki ilmu pengetahuan yang mampu menjelaskan dengan sila-sila itu sesungguhnya harus diimplementasikan. Bidang politik. Pengembangan politik negara harus didasari dengan moralitas dan keadilan sebagaimana tertuang dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sehingga praktek-praktek politik yang menghalalkan segala cara harus segera diakhiri. Pembuatan kebijakan dalam bidang politik harus berdasarkan manusia karena manusia merupakan subjek pendukung. Sebagaimana yang dikatakan oleh Notonagoro, bahwa yang berketuhanan
berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan adalah manusia. Manusia adalah subjek negara, maka dari itu politik harus merealisasikan sesuai dengan harkat dan martabat manusia. Salah satu sektor pembangunan yang dijamin oleh Pancasila adalah pembangunan kesehatan. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan sila kelima, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemanusiaan yang adil dan beradab berarti seluruh masyarakat harus mendapatkan kesempatan yang sama dalam mendapatkan hak-haknya sebagai manusia dengan sifat manusiawinya. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung makna bahwa seluruh masyarakat Indonesia harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk menjadi pribadi yang mempunyai akses terhadap semua sektor pembangunan. Pendidikan merupakan suatu hal yang mungkin terdengar klise untuk kita sebagai kaum terpelajar. Pendidikan dianggap sebagai sosial elevator untuk mengangkat harkat dan derajat seorang individu dalam kehidupan bermasyarakat. Pendidikan dianggap sebagai achievement. Terdapat sebuah analogi yang menjelaskan bahwa pendidikan bukan hanya berhubungan dengan pencapaian ijazah dan nilai yang tercantum pada ijazah, tetapi pendidikan juga membangun karakter individu. Berdasarkan sudut pandang filsafat Pancasila, khususnya sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, pendidikan dianggap sebagai instrumen khusus untuk membangun peradaban manusia. Peradaban manusia dari masa ke masa ditandai dengan kemajuan teknologi, era disrupsi teknologi, dan kecerdasan buatan atau AI. Berdasarkan hal tersebut, sejatinya pendidikan sudah mencapai nilai aksiologi yaitu menjadikan individu bermanfaat bagi negara dan bangsa melalui capaian keilmuan yang dimiliki. Perhatian khusus terkait dengan pendidikan yang adil dan beradab bukan hanya berkaitan dengan capaian dan inovasi, akan tetapi juga menjadikan pendidikan sebagai dasar nilai dan norma bagi seluruh rakyat Indonesia. Tanpa terkecuali dan tanpa melihat latar belakang sosiokultural masyarakat Indonesia. Pada realitanya, pendidikan di Indonesia masih dihadapkan pada tantangan, yaitu pemerataan pendidikan, belajar 12 tahun, angka putus sekolah, dan angka buta huruf. Pengembangan ilmu sesuai dengan sila kemanusiaan yang adil dan beradab di bidang ekonomi. Sebelumnya, perkenalkan, saya Aderian Permana, nomor induk mahasiswa 202 106 102 94. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan ilmu sesuai dengan sila kemanusiaan yang adil dan beradab dalam bidang ekonomi. Di dalam dunia ilmu ekonomi, terdapat istilah yang kuat yang menang, sehingga lazimnya pengembangan ekonomi mengarah pada persaingan bebas dan jarang mementingkan moralitas kemanusiaan. Hal ini tidak sesuai dengan Pancasila yang lebih tertuju kepada ekonomi kerakyatan, yaitu ekonomi yang humanistik yang mendasarkan pada tujuan demi kesejahteraan rakyat secara luas. Pengembangan ekonomi bukan hanya mengejar pertumbuhan saja, melainkan demi kemanusiaan, demi kesejahteraan seluruh masyarakat. Maka sistem ekonomi Indonesia mendasar atas kekeluargaan seluruh bangsa. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengembangan ilmu dari sila kedua Pancasila di bidang IPTEK atau ilmu pengetahuan teknologi. Di sini Pancasila bukan merupakan sebuah ideologi yang kaku dan juga tertutup, akan tetapi bersifat reformatif, dinamis, dan juga antisipatif. Sila kedua dari Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab memberikan dasar-dasar moralitas kepada kita bahwa manusia dalam mengembangkan sebuah IPTEK haruslah bersifat adab atau beradab. IPTEK adalah sebagai hasil budaya manusia yang beradab dan juga bermoral. Oleh karena itu, dalam pengembangan IPTEK harus didasarkan pada hakikat tujuan demi kesejahteraan manusia.
Nilai-nilai dalam Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek di Indonesia. Artinya adalah hal tersebut mampu mengendalikan iptek agar tidak keluar dari cara berpikir dan juga cara bertindak bangsa Indonesia. Kemudian terdapat dua peran Pancasila dalam perkembangan iptek, yaitu yang pertama adalah Pancasila merupakan landasan dari kebijaksanaan atau kebijakan pengembangan ilmu pengetahuan. Kemudian yang kedua adalah Pancasila sebagai landasan dari etika ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Selain itu, Pancasila juga dijadikan sebagai landasan etika dalam pengembangan iptek. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang dan lebihnya, kami memohon maaf sebesar-besarnya. Bekerja keraslah, bermimpilah lebih besar, dan jadilah yang terbaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.